Ratusan tahun namamu menggema. Karenamu Bagan berbangga pernah menjadi penghasil ikan terbesar di dunia. Akhirnya engkau melanglang buana. Engkau jelajahi samudra, jelajahi lautan seantero Nusantara. Akankah engkau tinggal kenangan di akhir masa? Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera. Wilayah pesisirnya berbatasan dengan Selat Malaka. Riau saat ini adalah salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dan sumber dayanya didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit, dan perkebunan serat. Tetapi penebangan hutan yang merajalela telah mengurangi luas hutan secara signifikan. Dari 78% pada tahun 1982 menjadi hanya 33% pada tahun 2005. Rata-rata 160 hektar hutan habis ditebang setiap tahun, meninggalkan 22% atau 2,45 juta hektar pada tahun 2009. Industri galangan kapal di Rokan Hilir menghadapi ancaman serius berupa semakin menyusutnya jumlah usaha ini. Puluhan galangan kapal yang dulu pernah eksis dan menjadi saksi status Bagan Siapi Api sebagai salah satu pelabuhan penghasil ikan terbesar di kawasan Asia. Satu demi satu tutup. Saat ini hanya sekitar 6 galangan kapal saja yang masih tersisa. Kalau ini Pak Kasim ini sekarang dia generasi kedua ya. Pertama Pak Kasim. Ini anaknya yang meneruskan. Anaknya yang meneruskan ya. Ini apa kelebihan kapal yang dibuat di Bagan dengan kapal dibuat di daerah lain? Kalau kelebihan kita di tahan banting di laut di samudra. Kita kokoh gitu ya. Tahan banting. Konstruksinya. Jadi papan itu kalau dulu masih ada yang bagus, sekarang masih ada tapi agak langka. Tapi untung dibarengi dengan fiber ya. Oh, dilapisi fiber. Jadi lebih kuat. Kalau dulu kan kulim tidak usah pakai pas itu ya. Bisa sampai sekarang ada yang udah 30-an tahun masih operasi. Jadi kendala selama ini yang dihadapi oleh pengusaha galangan kapal ini seperti apa? Kendalanya banyak ya, terutama bahan. Bahan kita ya agak langka begitulah. Kayu-kayu yang tebal tadi ya. Ya yang dari berkualitas lokal. Selain faktor ekonomi, galangan kapal adalah salah satu kearifan lokal di Rokan Hilir yang harus dipertahankan. Keahlian membuat kapal secara umum dimiliki oleh masyarakat bahari atau kepulauan. Namun kualitas kapal yang dihasilkan galangan kapal di Rokan Hilir sudah termasyur. Tidak mengherankan jika para pemesan kapal Bagan berasal dari berbagai penjuru Nusantara, bahkan mancanegara. Bagaimana masa depan galangan kapal di Rokan Hilir? Apakah akan terus bertahan atau tinggal kenangan? Apa upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah Rokan Hilir untuk mempertahankan eksistensi galangan kapal? Esa TV mencoba mencari tahu jawabannya. Ini sangat luar biasa dan buatan kapalnya ini sangat diminati oleh masyarakat kita seluruh, bahkan secara nasional dan juga bahkan diminati oleh negara-negara luar. Kapal yang buatan dari Bagan Siapi Api ini akan dipesan dari Malaysia, bahkan Singapura, bahkan Thailand juga memesan di tempat kita ini. Tapi pada saat ini sangatlah memperhatikan lagi galangan kapal yang kemarin itu ada, bahkan ratusan galangan kapal yang ada di Bagan Siapi Api ini tinggal 30-an atau 15-an lagi. Karena susahnya bahan baku, ada beberapa HGU, HPH yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Dan ini kita sudah coba
berkomunikasi sama perusahaan-perusahaan tersebut. Bahkan secara aturan perusahaan-perusahaan itu wajib menjual ke masyarakat, menjual ke masyarakat untuk kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan itu beroperasi. Tapi juga itu sangat sulit didapati. Makanya sekarang ini kami pemerintah mencari solusi bagaimana supaya galangan kapal di tempat di Bagasi Api ini, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir ini tetap artinya operasi. Ini yang perlu kami pikirkan. Bahkan kami juga sudah melakukan koordinasi bersama Kementerian DLHK bagaimana bisa mengeluarkan HGU melalui perusahaan-perusahaan kecil atau koperasi. Inilah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah pada saat ini. Dan kami juga mencoba beberapa perusahaan yang masuk di tempat kami ini untuk menganjurkan, bahkan perusahaan-perusahaan HGU yang di luar pun sudah kami komunikasi supaya bisa mencukupi kebutuhan bahan baku untuk pembuatan kapal tersebut. Sesungguhnya galangan kapal memiliki kontribusi yang tidak kecil dalam geliat perekonomian di Rokan Hilir bahkan nasional. Kehadirannya memberikan multiplier effect ekonomi, bukan hanya menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit. Galangan-galangan kapal ini mampu menghidupkan sektor-sektor terkait yang menggerakkan perekonomian Rokan Hilir, termasuk pendapatan yang disumbangkan kepada negara dalam bentuk pajak. Ada 15 sampai 20 Berarti buka lapangan kerja juga ya? Ya, itu kan cuma yang untuk mengerjakan kapal, tapi yang apa kan? Yang di luar itu, yang support ini, gerobak segala macam itu, pasang mesin segala macam. Itu imbasnya bukan cuma di lapangan ini, di luar itu. Iya, ternyata berantai ya ini. Ya berantai. Lalu investor itu datang gitu kan nginap segala macam. Mereka jadi semacam wisatawan juga. Oh iya. Mereka datang bawa rombongan melihat kapal. Ini salah satu potensi kita yang seharusnya dipertahankan. Bukan hanya bisnis tapi untuk wisata juga. Wisata juga sebenarnya, seperti di Batang kan dijadikan objek wisata oleh gubernur di situ. Jawa mana itu Batang? Batang Jawa Tengah ya. Jawa Tengah ya, dijadikan Pesisir utara. objek wisata. Di tengah situasi yang tidak kondusif, galangan kapal mencoba terus bertahan. Mereka berupaya menyiasatinya dengan menggunakan kayu-kayu jenis lain seperti meranti agar roda galangan kapal terus berputar. Jadi total keseluruhan di UPT KPH Bagasi Api itu luas kawasan hutannya 511.710 hektar. Nah, dari 4 unit ini itu 2 unit sudah terbit RPHJP-nya, rencana pengelolaan hutan jangka panjang yaitu 10 tahun. Pertama itu unit 3 Dumai. Kemudian yang kedua unit 2 Bagasi Api. Itu yang sudah ditandatangani oleh Kementerian Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjangnya. Kemudian terkait dengan masalah galangan kapal. Kita tahu galangan kapal ini adalah merupakan kearifan lokal dari masyarakat yang ada di Bagasi Api, kemudian ada di Kubu, kemudian ada di Penipahan, dan dulu juga ada di Sinaboy. Nah, kami mungkin dari UPT KPH Bagasi Api ini bisa hanya mungkin berharap ya menawarkan beberapa program pemerintah di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang pertama itu ya melalui P9. P9 ini adalah masalah perhutanan sosial. Nah, perhutanan sosial ini ada 5 skema. Skemanya pertama itu hutan desa. Hutan desa ini sekiranya ada di sekitar Bagasi Api itu, misalnya ada di kepemudaan yang ada kawasan hutannya, itu bisa diajukan ke Menteri untuk memperoleh izin yaitu perhutanan sosial. Itu melalui HKM. Kemudian skema kedua yaitu ada hutan desa. Hutan desa ini juga sama, hampir sama. Kalau misalnya ada kawasan hutan yang ada di situ, tutupan lahan yang sudah misalnya tidak ada, itu juga bisa ditanami. Mungkin bisa ditanami kayu-kayu yang dibutuhkan oleh pembuatan kapal-kapal ini. Kemudian berikutnya adalah adanya perhutanan sosial yang skema-skema lain. Ini juga bisa. Namun kendalanya sekarang di PT KPH Bagasi Api ini masalah hutan, tutupan hutan atau tutupan lahan yang
hampir mungkin kayu-kayu yang dibutuhkan oleh kapal itu tidak ada lagi. Kesulitan memperoleh bahan baku pembuatan kapal telah menjadi malaikat maut bagi para pengusaha galangan kapal. Satu demi satu galangan kapal gulung tikar sejalan dengan semakin sulitnya memperoleh kempas atau seminai jenis kayu-kayu keras yang dulunya banyak terdapat di hutan di sekitar Rokan Hilir. Memang ya menjadi dilema saat ini. Kadang-kadang bahan baku saat ini mereka menggunakan bahan baku dari Jawa, sebenarnya banyak dari Kalimantan, kemudian dari Jambi, dari Sijunjung juga. Kadang-kadang banyak yang mereka melapor ke kita, kadang-kadang ditipu. Kualitas bahan bakunya tidak bagus dan tidak bisa digunakan sebagai bahan baku perahu. Memang harus ada upaya bersama, apakah nanti ini galangan kapal tradisional penghasil alat perahu tangkap berbahan kayu ini akan punah dengan sendirinya karena faktor bahan baku tadi, atau bisa kita pertahankan. Ini yang harusnya kita coba dudukkan bersama dengan baik itu pemerintah, tidak hanya kita sini juga, karena di situ adalah mencakup Kementerian Kehutanan, berarti tingkat nasional. Upaya masyarakat untuk membuat kapal-kapal di beberapa tempat di Provinsi Riau ini perlu memang ada dukungan dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Utamanya adalah terkait dengan kebijakan penyediaan bahan baku kayu. Pada saat ini memang dirasakan sangat sulit untuk mendapatkan bahan baku untuk pembuatan kapal-kapal tersebut. Padahal masyarakat dari sejak dulu ya bertempat antara lain di Kabupaten Rokan Hilir, kemudian di Kabupaten Kepulauan Meranti dan juga di Indragiri Hilir itu sudah turun-temurun membuat kapal untuk mendukung nelayan-nelayan yang ada di sekitarnya. Nah, persoalan bahan baku ini menurut pendapat kami memang yang pertama ya perlu ada dukungan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, bagaimana kepada pihak pembuat kapal ini bisa mendapatkan konsesi hutan alam yang bisa dijadikan bahan baku bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan kayu dalam rangka untuk membuat kapalnya. Nah, kemudian yang kedua, memang perlu ada kebijakan yang khusus terhadap para pembuat kapal ini, karena kalau mereka diminta untuk membeli kayu dari perolehan yang sah ya, yaitu yang ada pada saat ini, mereka juga harus membayar PSDADR-nya ya dari perusahaan-perusahaan yang mungkin bisa kerjasama dengan mereka. Nah, ini kami sering berdiskusi dengan para pembuat kapal ini. Harga yang ada pada saat ini itu memang jauh dari harapan-harapan mereka yang memiliki kemampuan umumnya tidak terlalu kuat ya dalam hal pembiayaan, karena mereka umumnya juga bekerja secara tradisional dan menggunakan langsung tenaga bukan bantuan mesin. Nah, harga yang ditawarkan pada saat ini memang masih sangat tinggi ya bagi mereka dirasa. Nah, sehingga supaya mereka ini bisa mendapatkan bahan baku dengan harga sesuai kemampuan mereka, maka ini perlu ada sentuhan atau kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi terhadap para pelaku usaha galangan kapal ini. Nah, kemudian yang ketiga memang perlu mendukung ya penggunaan bahan baku itu dari kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitarnya. Antara lain kalau di Rokan Hilir itu ada PT Diamond Raya Timber ya, kemudian di Kabupaten Kepulauan Meranti itu ada perusahaan IPK di situ ya. Nah, ataupun juga IPK yang saat ini ada ya di Provinsi Riau, ada beberapa tempat. Nah, ini bisa
menjadi partner dalam rangka untuk penyediaan bahan bakunya. Dibutuhkan niat baik dan keseriusan dari semua pihak terkait agar galangan kapal di Rokan Hilir tidak punah. Jika hal ini tidak segera dilakukan, maka bukan apa-apa, bukan sebuah keniscayaan, galangan kapal di Rokan Hilir bakal tinggal kenangan, tinggal sejarah yang segera terlupakan.